Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahwania, kelas X3C NIM 200401060. Program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya akan mereview materi mengenai pasar dan harga. Teori harga. Menurut Philip Coulter, harga adalah jumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli. Harga adalah satu-satunya elemen baruan pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Harga adalah salah satu elemen yang paling fleksibel dari baruan pemasaran, tidak seperti sifat-sifat produk dan komitmen jalur distribusi. Adapun tujuan penetapan harga. Yaitu tujuan berorientasi pada laba. Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Yaitu tujuan berorientasi pada volume. Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harga-harga berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objectives. Yaitu tujuan berorientasi pada citra. Citra atau image suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra perusahaan. Adapun metode penetapan harga. Di dalam menetapkan harga terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah presentasi di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Menurut Fendi Digitono, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi 3 macam berdasarkan basis, yaitu metode penetapan harga berbasis permintaan. Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor biaya, laba, dan persaingan. Yaitu metode penetapan harga berbasis biaya. Dalam metode ini, faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba. Yaitu metode penetapan harga berbasis laba. Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Histori pasar. Dalam terminologi ekonomi, pasar bebas adalah pasar yang menggambarkan bahwa para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan transparan yang didasarkan atas sendi-sendi keadilan. Tidak ada individu maupun kelompok, produsen maupun konsumen, apalagi permintaan yang saling disalimi atau disalimi. Ini adalah gambaran ideal sendinya terjadi dalam dunia bisnis Islam, di mana pertemuan antara permintaan barang dengan penawaran terjadi atas dasar suka sama suka, rela sama rela. Tidak ada pihak yang merasa ditipu atau adanya kekeliruan objek transaksi dalam transaksi barang tertentu pada level harga tertentu. Adapun histori pasar, yaitu satu penimbunan barang atau ihtikar.
Pedagang dilarang melakukan ihtikar, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Dua, yaitu penetapan harga tas'ir atau penetapan harga, merupakan salah satu praktik yang tidak boleh oleh syariah Islam. Penerimaan atau yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan kesaliman di dasar sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. Tiga, yaitu riba. Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menekankan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang riba. Riba secara etimologi berarti tambahan. Secara terminologi syariah, riba ialah penambahan tanpa adanya ikhwa. 4. Tadlis. Tadlis ialah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus berdasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak sama-sama ridha. Itu penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.